Halo Sobat Jahit, selamat datang kembali di Astin Anggraini Menjahit bersama Astin. Dan untuk yang baru gabung, aku ucapin selamat datang. Nah, di kesempatan kali ini aku akan berbagi untuk Sobat Jahit semua, karena ada beberapa permintaan yang masuk. Kak, tolong bikinin pola dasar busana wanita dong. Oke, maka di kesempatan kali ini aku akan berbagi ilmu membuat pola dasar busana wanita yang aku gunakan setiap aku membuat busana. Nah, di kesempatan kali ini aku akan bahas pola dasar busana wanita bagian atasnya aja, karena untuk pola dasar yang lainnya seperti pola dasar lengan, pola dasar rok, itu aku udah buatkan videonya, udah aku bahas di video sebelumnya. Linknya aku akan taruh di description box di bawah. Nah, di video pembahasan kali ini kita akan membahas pola dasar busana wanita bagian belakang dan bagian depan dengan menggunakan metode dressmaking. Metode dressmaking ini menurutku adalah metode yang paling mudah diterapkan untuk sobat jahit pemula yang baru belajar menjahit. Jadi, siapkan alat tempurnya, silahkan dicatat untuk bagian-bagian yang perlu dicatat, dan selamat menyaksikan. Pertama, sobat jahit harus siapkan terlebih dahulu alat tulis, kemudian setelah itu penggaris, lalu selanjutnya adalah penggaris skala, karena di sini kita akan membuat pola dasar dengan skala 1/1/4. Jangan lupa juga siapkan kertas HPS untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan. Namun jika sobat jahit sudah punya custom book seperti ini, custom book ini dalamnya ada dua macam kertas ya. Ada yang bergaris dan juga ada yang polos. Nah, custom book ini bisa sobat jahit gunakan untuk mencatat setiap materi yang sobat jahit terima dari manapun ya. Sobat jahit boleh mencatatnya di buku yang bergaris. Kemudian untuk yang polos ini sobat jahit bisa gunakan untuk membuat gambar atau menempel pola yang sobat jahit praktekkan. Pola dasar busana wanita yang akan aku share di kesempatan kali ini memakai rumus, dan rumusnya aku akan sertakan teksnya di videonya. Sedangkan untuk ukurannya ini aku udah punya ukuran sendiri. Ukurannya kurang lebih kayak gini. Contoh ukurannya ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat pola dasar busana wanita bagian depan dan bagian belakang. Namun sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya, supaya saya tambah semangat untuk membuat video tutorial lainnya. Dan selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mulai membuat pola, di kertas HPS ini aku beri dulu garis siku-siku seperti ini, supaya nanti lebih mudah dipahami oleh sobat jahit semua ketika saya menjelaskan rumus polanya. Oke, setelah garis siku ini aku buat, selanjutnya kita akan mulai menghitung lingkar badan. Rumusnya itu adalah 1/4 dikali lingkar badan dikurangi 1. Ukur dari titik sudut ini ke arah kiri sebanyak 20,5 cm atau sebanyak dari hasil perhitungan lingkar badan yang sobat jahit gunakan. Nah, di bagian sudut sini tandai titiknya dengan huruf C, sedangkan untuk titik yang ini tandai dengan huruf E. Nah, kayak gini ya, ini C, kemudian ini E. Oke, selanjutnya kita akan mengukur panjang badan. Panjang badan yang dimaksudkan ini adalah dari batas kerung leher sampai ke pinggang. Sedangkan untuk rumusnya sendiri itu adalah panjang punggung ditambah 1,5 cm. Ukur dari titik E ke arah bawah sebanyak 37,5 cm. Untuk bagian sininya juga sama, diukur supaya garisnya lurus ya. Kemudian hubungkan masing-masing titiknya menjadi sebuah kotak persegi panjang seperti yang saya contohkan seperti ini. Setelah itu kita akan membuat kerung leher. Cara menghitung kerung leher adalah dari titik C diturunkan ke bawah sebanyak 1,5 cm. Ini untuk kerung leher bagian tengah belakang ya. Diturunkan seperti ini, diukur dari titik C sebanyak 1,5 cm. Nah, ini ya. Kemudian titiknya sobat jahit beri tanda dengan C aksen. Selanjutnya kita akan menentukan lebar kerung leher bagian belakang. Rumusnya adalah 1/3 dikali setengah lebar punggung.
Dan di sini karena hasilnya 5,66 cm, jadi sobat jahit boleh membulatkannya menjadi 5,5 cm atau dibulatkan ke atas menjadi 6 cm. Di sini aku dibulatkan ke atas aja sebanyak 6 cm, lalu diukur dari titik C ke arah kiri sebanyak 6 cm seperti ini. Nah, kemudian titiknya ini sobat jahit tandai dengan huruf D seperti ini ya. Lalu hubungkan titik D ke titik C aksen menjadi bentuk kerung leher bagian belakang seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung panjang sisi. Caranya adalah dengan mengukur dari bawah ke arah atas sebanyak 18 cm. Karena di sini panjang sisi yang aku gunakan itu sepanjang 18 cm. Nah, ini ditandai titiknya. Untuk bagian sebelah kanannya juga sama supaya garisnya lurus ya. Setelah itu buat garis horizontal di titik yang sudah kita tentukan menggunakan penggaris seperti ini. Tandai titik sudut sebelah sini dengan huruf A. Kemudian ini huruf B. Nah, seperti ini ya. Ini huruf A, B, C, D, E, kemudian C aksen. Sedangkan untuk garis panjang sisi ini sobat jahit beri tanda dengan huruf G. Selanjutnya kita akan menentukan titik turun bahu dan cara menghitungnya adalah 1/4 dikali panjang punggung dikurangi panjang sisi. Jadi sobat jahit harus menghitung panjang punggung dulu dikurangi panjang sisi, kemudian hasilnya nanti dibagi 4. Nah, untuk menentukan titiknya ini sobat jahit ukur dari titik E ke arah bawah sebanyak 4,5 cm seperti ini. Lalu untuk titiknya sobat jahit beri nama dengan huruf F seperti ini ya. Lalu hubungkan dengan sebuah garis, tarik garis dari titik D ke titik F menggunakan penggaris seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menentukan lebar punggung. Cara menghitungnya adalah setengah dikali lebar punggung. Cara menentukan titiknya adalah sobat jahit tarik dari titik G ini ke sebelah kiri sebanyak 17 cm. Dan di titik ini sobat jahit beri nama dengan huruf G aksen. Lalu dari titik G aksen ini tarik garis ke arah atas, garis lurus secara vertikal menggunakan penggaris seperti yang saya contohkan. Oke, selanjutnya kita akan mengukur lebar bahu. Cara menghitungnya adalah sobat jahit tarik dari titik D ini sebesar lebar bahu yang sobat jahit butuhkan. Caranya dengan mengikuti garis yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini titiknya, kemudian titik ini sobat jahit beri nama dengan huruf D aksen. Nah, selanjutnya kita akan mengukur lebar pinggang. Lebar pinggang sebelah sini ya. Rumusnya 1/4 dikali lingkar pinggang ditambah 3, kemudian dikurangi 1. Nah, di sini aku akan jelasin dulu untuk rumus pola badan bagian belakang ini, rumusnya pasti akan selalu dikurangi 1. Sehingga nanti pada akhir penyelesaian pola bagian belakang ini pasti akan lebih kecil sebesar 2 cm dibanding pola bagian badan depan. Jadi nanti ketika pola ini sudah dijadikan sebuah pakaian, pakaiannya akan nyaman ketika dikenakan karena polanya lebih besar dengan total perbandingan sebanyak 4 cm dibanding pola bagian belakang. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, kita akan lanjut menentukan lingkar pinggang. Tadi sudah saya jelaskan rumusnya itu adalah 1/4 dikali lingkar pinggang ditambah 3 untuk kupnat dan dikurangi 1. Ukur dari titik A ke arah kiri sebesar 19 cm. Nah, di sini ya titiknya. Kemudian titik ini sobat jahit beri nama dengan huruf B aksen. Kemudian buat garis dari titik ini, dari titik G ini ya, dari titik panjang sisi ke arah bawah menuju B aksen dengan sebuah garis menggunakan penggaris seperti ini. Lalu kemudian hubungkan juga titik D ini menuju arah bawah membentuk kerung lengan. Nah, dibentuk seperti ini. Oke, kurang lebih garisnya kayak gini ya.
Oke, selanjutnya sobat jahit beri nama titik ini dengan huruf H seperti ini. Nah, selanjutnya sobat jahit harus ukur dari titik F ke titik H ini. Kemudian nanti setelah didapatkan hasilnya, ini hasilnya 15 cm ya. Nah, hasilnya ini sobat jahit bagi dua. Nah, di ukuran yang aku pakai di sini hasilnya ini adalah 7,5 cm. Selanjutnya buat garis bantu putus-putus secara horizontal seperti ini. Nah, kira-kira garisnya kayak gini. Lalu garis ini berfungsi untuk apa? Nah, jadi garis ini berfungsi untuk membantu kalian membuat pola badan bagian depan. Jadi nanti akan aku tunjukkan cara kerjanya kayak apa. Nah, untuk pola bagian badan belakang sebenarnya udah selesai sampai di sini. Oh, ada yang kelewat. Aku belum bikin kupnat ini, kupnat bawah ya, karena tadi di polanya itu ditambahkan 3 cm untuk kupnat. Cara untuk menentukan kupnat itu adalah seperti ini. Rumusnya itu adalah 1/10 dikali lingkar pinggang. Dan karena ini hasilnya 6,8, jadi aku bulatkan jadi 7 cm aja. Oke, selanjutnya titiknya sobat jahit beri nama dengan titik A aksen. Nah, selanjutnya kita akan menentukan lebar besaran kupnat. Untuk lebarnya sendiri ini sebesar 3 cm ya, sesuai dengan rumus. Kemudian sobat jahit ukur dari titik A aksen ini ke arah kiri sebanyak 3 cm. Kemudian titiknya ini sobat jahit beri nama dengan A double aksen. Nah, seperti ini. Selanjutnya si kupnat ini dibagi dua seperti ini, jadi masing-masing 1,5 cm ya. Jadi taruh titiknya di sini tepat di tengah-tengah, yang nantinya berfungsi sebagai titik bantu karena kan bentuk kupnat itu meruncing ke bagian atas ya. Jadi dari titik ini kita akan tarik garis ke atas secara vertikal seperti ini. Untuk panjang kupnatnya sendiri biasanya untuk pola bagian badan itu 10 sampai dengan 12 cm. Nah, kecuali kalau misalkan sobat jahit nanti akan membuat pecah pola, itu kupnatnya bisa dipanjangin ya. Kalau untuk pola dasar biasanya 10 sampai 12 cm. Nah, kemudian setelah ditentukan titiknya ini, tarik garis ke arah A aksen dan A double aksen seperti ini. Nah, untuk kupnatnya udah jadi kayak gini. Untuk pola badan bagian belakang ini sebenarnya udah selesai. Habis ini aku mau memperjelas pola bagian badan belakang ini menggunakan spidol warna biru supaya sobat jahit juga lebih paham nantinya pola dasar setelah jadi itu seperti apa. Selesai. Nah, untuk pola badan bagian belakang ini udah selesai kita kerjakan. Selanjutnya kita akan membuat pola dasar badan bagian depan. Oke, untuk pola dasar badan bagian depan ini pertama kita akan mulai dengan menghitung lingkar badan. Lingkar badan itu adalah dari sini ke sini ya. Kemudian bagian bawahnya juga sama, kita akan ukur. Dan rumusnya itu adalah setengah dikali lingkar badan. Cara menentukan titiknya itu adalah dari titik A ini kemudian ditarik ke arah kiri sebesar lingkar badan atau hasil dari rumus yang kita gunakan tadi. Di sini aku tadi hasilnya 43 cm. Nah, diukur sebesar 43 cm, kemudian tentukan titiknya di sini ya. Bagian atasnya juga sama, diukur sebesar 43 cm dari titik C ke arah kiri. Lalu setelah itu hubungkan masing-masing titiknya menjadi kotak persegi panjang seperti ini. Kemudian tandai titik sudut ini dengan huruf M. Nah, di sini ini titik M. Sedangkan bagian atas ini beri nama dengan huruf K. Titik K. Ini ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung panjang sisi. Cara menghitungnya atau menentukan titiknya adalah tarik garis dari titik M ini ke arah atas sebanyak 18 cm. Kemudian beri nama titiknya dengan titik N. Kemudian buat garis dari titik N ini ke arah kanan secara horizontal menuju titik H menggunakan penggaris seperti ini. Oh iya, maaf tadi ada yang kelewat. Untuk garis bantu putus-putus pada bagian pola belakang ini titiknya diberi nama dengan titik I seperti ini ya. Titik I ini kemudian sobat jahit teruskan ke pola badan bagian depan seperti ini dengan garis putus-putus. Lalu setelah ini kita akan menentukan batas kerung leher untuk bagian badan depan.
Cara menghitungnya adalah dari I ke H atau sama dengan lebar yang ini ya. Kemudian dari lebar ini ditambahkan 3 cm ke atas. Nah, titiknya di sini ya. Kemudian tandai titiknya dengan huruf Y. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan mengukur lebar dada. Lebar dada itu di sini ya. Rumusnya adalah setengah dikali lebar dada. Ukur dari titik N ke kanan sebesar setengah lebar dada atau di sini contohnya 16 cm. Nah, setelah itu hubungkan titiknya menggunakan penggaris dengan garis vertikal seperti ini. Tandai titiknya dengan huruf N aksen seperti ini ya. Nah, setelah itu pindah ke bagian tengah muka. Selanjutnya kita akan menentukan panjang kerung leher. Rumusnya itu ngambil dari rumus pola bagian belakang, yaitu C ke D ditambah 2,5 cm. Tadi C ke D nya itu adalah 6 cm, kemudian ditambah 2,5 cm, jadi hasilnya itu 8,5 cm. Nah, jadi dari titik Y ini diukur ke atas ke titik K aksen sebanyak 8,5 cm. Nah, titiknya di sebelah sini ya. Lalu dari titik K aksen ini dibuat garis ke kanan seperti ini. Jangan lupa tandai titiknya dengan huruf K aksen. Oke, selanjutnya kita akan mengukur lebar kerung leher bagian muka. Cara menentukan titiknya adalah sama dengan pola bagian belakang, yaitu C ke D. C ke D itu sebesar 6 cm, maka dari titik K aksen ini dihitung ke arah kanan sebanyak 6 cm. Kemudian titiknya tandai dengan huruf K double aksen seperti ini. Lalu buat kerung leher dari titik K double aksen ini ke titik Y. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Lalu setelah itu kita akan menentukan letak turun bahu untuk pola bagian depan. Untuk besarannya sendiri itu sama dengan pola bagian belakang, yaitu sebesar 4,5 cm. Dihitung dari garis K aksen ini ke arah bawah sebanyak 4,5 cm. Nah, titiknya di sini. Kemudian buat garis miring seperti ini dari titik K double aksen ke titik turun bahu yang barusan kita buat seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan mengukur lebar bahu untuk bagian depan. Rumusnya sama dengan lebar bahu bagian belakang, yaitu 12 cm. Jadi sobat jahit, buat titiknya mengikuti garis miring yang ini sebanyak 12 cm ke arah kanan. Nah, titiknya di sini ya. Lalu tandai titiknya dengan huruf K triple aksen. Nah, seperti ini. Oke, bagian selanjutnya adalah kita akan membagi dua garis yang ini. Lebar bahu ini kita akan bagi dua. Nah, ini nanti berfungsi untuk sobat jahit yang ingin menambahkan kupnat pada bagian bahu. Nah, caranya itu sobat jahit tinggal ukur lebar bahu, kemudian lebar bahunya ini dibagi dua. Tadi kan lebar bahunya 12 cm, kemudian dibagi dua hasilnya adalah 6 cm. Titiknya di sini, lalu beri nama titiknya dengan huruf L. Nah, ini titik L ya. Oke, selanjutnya kita akan turun ke area pinggang. Kita akan menentukan lebar besaran pinggang untuk pola badan bagian depan. Cara menghitungnya adalah 1/4 dikali lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1 cm. Kemudian diukur dari garis pinggang ini ke arah kanan sebesar 21 cm. Beri nama titiknya atau tandai titiknya dengan huruf M aksen. Nah, selanjutnya buat garis dari titik tengah ini, dari titik H ke bawah menuju M aksen dengan garis seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kupnat untuk pola badan bagian depan. Rumusnya adalah 1/10 dikali lingkar pinggang. Rumusnya sama dengan pola badan bagian belakang. Ukur dari titik M ke kanan sebesar 7 cm, kemudian 3 cm untuk kupnat. Jangan lupa buat juga titik di tengah-tengah untuk menentukan titik tengah kupnat ini ya. Nah, selanjutnya buat garis bantu seperti ini.
di bagian tengah-tengah kupnat untuk menentukan panjang kupnat. Lalu buat garis kupnat seperti ini. Lalu tandai titik yang ini dengan huruf O. Oke, selanjutnya dari titik O ini buat garis ke atas ke titik L dengan menggunakan penggaris seperti ini. Garis ini hanya sebagai garis bantu, jadi sobat jahit buat garis putus-putus. Nah, tadi saya sudah jelasin kalau garis bantu ini hanya berfungsi sebagai garis bantu jika sobat jahit akan menambahkan kupnat pada bagian pundak. Caranya, sobat jahit tinggal geser ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan dari titik tengah ini sebanyak masing-masing 1,5 cm. Dan nantinya di bagian lebar bahunya ini jangan lupa tambahkan juga sebesar besaran kupnat yang sobat jahit buat. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat kerung lengan untuk pola badan bagian depan. Bentuk kerung lengannya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini karena aku nggak pakai penggaris untuk kerung lengan, jadi kira-kira bentuknya kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan panjang muka. Panjang muka ini diukur dari titik Y, kemudian diukur ke arah bawah. Rumusnya itu adalah panjang muka ditambah 1 cm. Tandai titiknya dengan huruf M double aksen. Hubungkan titik M double aksen ini ke titik M aksen. Nah, jangan lupa panjangkan juga garis kupnat ini ke arah bawah ya. Tinggal ditambahkan aja panjangnya kayak gini. Nah, ini udah selesai. Pola bagian badan depan ini udah selesai dibuat. Selanjutnya aku akan pertegas garisnya ini menggunakan spidol warna merah terlebih dahulu, supaya sobat jahit bisa lebih paham garis-garis mana aja atau cuttingannya yang mana aja yang dipakai untuk membuat pola badan bagian depan. Oke, ini dia hasilnya. Ini gambar pola untuk badan belakang dan ini untuk pola bagian depan. Nah, selanjutnya aku mau jelasin hal yang penting untuk sobat jahit pemula yang baru belajar menjahit. Pola dasar ini adalah hanya sebagai pola dasar untuk acuan sobat jahit membuat busana, yang nantinya pola dasar ini bisa dibuat berbagai macam model bentuk pakaian wanita. Biasanya nanti seperti misalnya untuk area kerung lengan ini ada yang harus diturunkan dan ada yang harus tetap di posisi awal seperti ini. Biasanya kalau untuk membuat dress atau membuat kemeja, membuat blus gitu ya, dari kerung lengan ini harus diturunkan sebanyak 2 cm ke bawah untuk membentuk kerung lengan baru, supaya nanti ketika dikenakan pakaiannya itu tidak sempit. Karena biasanya untuk dress, blouse ataupun kemeja itu dibuat agak longgar, sehingga sobat jahit harus menurunkan area kerung lengan ini dari pola dasar sebanyak 2-3 cm. Apalagi untuk membuat daster itu kan biasanya dibuat lebih longgar, jadi sobat jahit harus menurunkan lebih besar biasanya. Nah, kira-kira diturunkan seperti ini nanti garisnya, bukan cuma daerah area kerung lengan aja, tapi area kerung leher, area pundak. Jadi nanti harus ada yang disesuaikan sesuai dengan model pakaian yang sobat jahit buat. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya menjahit itu ya, mulai dari bikin pola, teknik menjahit itu semuanya tergantung jam terbang. Jadi semakin sobat jahit sering praktek, sering membuat pakaian, maka sobat jahit akan semakin mahir. Nanti sobat jahit akan tahu rumus-rumus atau kunci-kunci dalam membuat pola untuk setiap orang, untuk setiap model pakaian yang sobat jahit buat. Karena dengan semakin banyak praktek, jadi nanti tahu aku harus ngurangin bagian ini berapa senti, harus ngelebihin bagian B berapa senti. Nah, kayak gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, untuk pembahasan polanya sendiri ini udah selesai kita bahas. Kita udah bikin pola bagian belakang dan pola bagian depan. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan, kritik, dan saran ataupun komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai jumpa di video tutorial menjahit lainnya.
Semoga tayangan ini dapat bermanfaat khususnya bagi sobat jahit pemula yang baru mulai belajar menjahit. Have a lovely day, bye bye.